Rasa bahagiaku adalah ketika melihatmu tersenyum, tertawa dan bahagia, Raka. POV Kinar. Aku membuka mataku perlahan, rasanya dadaku masih sedikit sesak. Namun, rasa itu segera terobati setelah melihat seseorang yang duduk di sampingku. Menggenggam tanganku erat dan penuh cinta. Dia adalah Kak Hasbi, calon suamiku. Kak Hasbi, ujarku dengan sepenuh rasa bahagia yang memenuhi hatiku. Kak Hasbi tersenyum lembut. Iya sayang, Kinarku, ucapnya begitu lembut. Pipiku rasanya memanas mendengar perkataannya itu. Apa katanya? Sayang. Ini pertama kalinya dia bilang sayang. Dia memang baik, sayangnya tak romantis. Selama hampir setahun kami dekat, dia paling anti mengucapkan kata sayang, katanya sih malu. Ah dasar tidak romantis. Tapi, aku sayang banget sama dia sih, hehehe. Kenapa tiba-tiba dia seromantis ini? Ah sudahlah tidak perlu kupikirkan. Tunggu, ini di mana? Kuedarkan pandanganku ke segala arah. Semuanya berwarna putih, apa aku sedang di rumah sakit? Tapi kenapa? Aku coba mengingatnya, tapi kepalaku tiba-tiba saja terasa sakit sekali. Aduh, aku meremas kepalaku. Kamu tak apa-apa. Bukan suara Kak Hasbi, tapi ini adalah suara Raka, sahabat terbaikku. Kepalaku sakit, sahutku. Aku baru ngeh kalau ternyata ada Raka di sini. Tepat di belakang Kak Hasbi. Aku menatap Raka bingung, kemana Hasbi? Masa karena pusing sedikit dia sudah menghilang sih, dia kan bukan hantu. Kak Hasbi mana? Tanyaku. Hasbi. Kenapa wajah Raka berubah pucat? Iya bukankah barusan dia ada di sini? Bahkan kami sempat mengobrol sebentar, ucapku masih sambil meremas kepalaku. Kulihat Raka menatapku dengan tatapan yang aneh. Kamu pusing? Tanyanya, lalu dia memijat kepalaku. Rasanya sungguh enak, dia sering memijat kepalaku dulu. Ya sebelum aku punya Kak Hasbi. Kak Hasbi mana? Tanyaku lagi. Tapi, dia malah diam menatapku. Ternyata, aku melihat Kak Hasbi duduk di sofa tidak jauh dari tempatku berbaring. Sepertinya, ini ruangan mahal. Buktinya ada sofa segala di dalam sini. Kamu kok nggak bilang kalau Kak Hasbi di sana? Aku mencubit lengan Raka cukup keras, jengkel saja sama dia yang dari tadi diam saja saat kutanya tentang Kak Hasbi. Au, pekiknya sambil mengusap lengannya yang tadi aku cubit. Is galakmu belum hilang ya, kekehnya. Sesaat kemudian, aku melihatnya murung. Hei kamu kenapa Raka? Tanyaku yang melihat sorot kesedihan dari raut wajahnya. Tapi dia diam saja. Hei kamu kenapa Raka? Kenapa mukamu ditekuk begitu? Ulangku. Aku menepuk pipi sahabatku itu. Raka adalah sahabat baikku sejak orok. Dia mendengus, tapi sesaat kemudian aku melihat mimik sedih lagi dari sorot matanya. Dia kenapa? Ada apa? Tanyaku heran. Dia tersenyum, tapi sepertinya senyuman yang dia paksakan. Jangan bilang, kamu jatuh cinta padaku. Lalu patah hati saat tahu akhir bulan ini aku akan menikah dengan Ayang Hasbi. Oh no, pekikku, yang hanya bercanda saja. Tapi aneh, karena dia hanya diam saja. Biasanya, dia akan balas menggodaku. Kenapa dia? Apa ini? Raka menangkup kedua pipiku, yang membuat hatiku berdebar keras. Aneh, sungguh aneh. Aku kenapa? Cepatlah sembuh dan kembali menjadi kinarnya aku. Kinarnya Raka, dengan tatapan penuh kesedihan, dia berkata. Membuatku bingung. Dia kenapa? Raka kenapa? Ku dengar Kak Hasbi berdehem keras dari tempat duduknya. Tapi Raka tak peduli dengan deheman Kak Hasbi. Apa dia budek ya? Mulut ini sepertinya perlu dijahit deh. Aku mencomot bibirku sendiri. Hahaha, Raka tergelak, apa yang kamu lakukan? Dia mendekapku. Apa-apaan dia? Kak Hasbi nanti marah tahu. Pekikku marah. Raka mengurai pelukannya,
lalu mengusap kepalaku lembut. Jangan bilang kamu naksir aku ya, sinisku. Lalu, aku melirik ke arah di mana Kak Hasbi duduk. Pria itu tampak cemberut. Kak Hasbi sini, panggilku. Kak Hasbi berdiri dan menghampiriku. Anehnya, Raka tak peduli dengan kehadiran Kak Hasbi. Dia kenapa? Apa yang membuatnya berubah kepada Kak Hasbi? Biasanya mereka saling bertegur sapa, tapi kali ini tidak. Kenapa aku ada di rumah sakit? Sebuah pertanyaan yang aku lontarkan kepada Kak Hasbi. Kamu mengalami kecelakaan, dan sempat koma selama beberapa hari. Bukan Kak Hasbi yang menjawab, melainkan Raka. Apaan sih? Kenapa dia main nyerobot aja? Aku memberi Raka tatapan marah. Kak, lihatlah Raka sangat tidak sopan. Dia bahkan tak menyapamu sebagai orang yang lebih tua dan juga calon suamiku, rajukku dengan nada manja. Kulihat Raka mengerutkan dahi, sambil melirik ke arah Kak Hasbi. Kak Hasbi. Lalu Raka menatap ke arahku. Aku mencebik, kepalaku masih pusing. Aku kembali meremas kepalaku. Tangan Raka terulur, mungkin dia mau memijat kepalaku. Raka, aku melotot ke arahnya. Kak Hasbi tersenyum lembut, lalu mulai memijit kepalaku dengan lembut, namun begitu pas menurutku. Terima kasih Kak, ucapku kepada calon suamiku itu. Ku tatap dia penuh cinta, karena aku memang mencintainya, mencintai Kak Hasbi. Istirahatlah, kamu belum pulih. Sebentar lagi dokter akan memeriksamu kembali. Kak Hasbi mengusap lembut puncak kepalaku. Iya Kak, ucapku. Lalu, aku menoleh ke arah Raka yang sedang menatap ke arah Kak Hasbi. Kulihat keduanya saling tatap, lalu Kak Hasbi berdiri dan keluar dari ruangan. Raka menatapku sekilas, matanya terlihat muram. Cepatlah sembuh, mengusap kepalaku sekilas dan setelahnya mengikuti langkah calon suamiku. Mereka tampak keluar beriringan. Aku merasa bingung, ada apa dengan mereka sebenarnya? Mereka seperti bermusuhan saja. Tanpa terasa, beberapa hari sudah aku di rumah sakit pasca sadar dari koma. Kak Hasbi selalu ada di sini, di sampingku menemaniku. Aku sendiri merasa heran, karena dia terlihat sehat dan baik-baik saja. Padahal sama denganku mengalami kecelakaan. Kinar, Mama senang kamu sudah bisa pulang hari ini, ujar Mama sambil memeluk dan mengusap puncak kepalaku penuh sayang. Terima kasih ya Ma, selalu jagain aku. Oh ya, Mam, bagaimana dengan pernikahanku? Karena kecelakaan jadi di-cancel dulu kan? Sekarang kan, aku dan Kak Hasbi sudah sehat, artinya sudah bisa dilaksanakan bukan? Aku bertanya dengan ceria. Membayangkan pernikahan tema princess membuat moodku semakin membaik. Kulihat Kak Hasbi berdiri di depan pintu masuk ke ruanganku, entah sejak kapan. Aku bahkan tak menyadari kedatangannya barusan, seperti hantu saja. Kulihat raut tegang dari mamaku. Kita bicarakan hal ini nanti ya, jawaban Mama membuatku kecewa. Kenapa? Rasanya aku sedih dan ingin menangis. Kutatap Mama dengan penuh tanya. Sebenarnya Hasbi, Mama mengembuskan napas pelan, menggenggam tanganku erat. Kak Hasbi memangnya kenapa? Biar kutanya langsung sama dia saja, sahutku. Mama tampak terkejut mendengar perkataanku, lalu mengikuti arah pandangku yang menatap ke arah Hasbi. Kak, kesini, aku mau tanya sesuatu. Aku setengah berteriak. Kinar, kenapa berteriak seperti itu? Bukannya marah, tapi dari raut wajahnya tampak jelas Mama sedih saat ini. Aneh. Iya, aku keceplosan, sahutku sambil memeluk lengan Mama. Kak Hasbi tersenyum kepadaku, dan tersenyum sopan kepada Mama. Tangannya terulur hendak mencium punggung tangan Mamaku. Anehnya Mama malah menatapku dengan bingung. Mam, itu Kak Hasbi mau salim. Kutarik tangan Mama agar menerima uluran tangan Kak Hasbi. Mama menatapku dengan bingung, tapi dia mau juga akhirnya mengulurkan tangannya kepada Kak Hasbi. Apa kabar Mam? Tanya Kak Hasbi dengan sopan, setelah mencium takjim punggung tangan Mamaku. Tapi Mama malah diam saja.
Mam itu ditanya. Rasanya aku kesal sekali, padahal dulu Mama paling sayang sama Kak Hasbi. Tapi sekarang, lihatlah Mama begitu dingin. Ada apa ini? Aku jadi bingung. Apa telah terjadi sesuatu selama aku koma? Mama malah menatapku. Kak Hasbi menanyakan kabar Mama, ucapku lagi. Jawab dong. Lanjutku kembali, karena Mama malah masih diam tak mau menjawabnya. Beruntung Kak Hasbi begitu baik, dan tidak marah. Dia malah tersenyum kepadaku. Mungkin Mama sedang lelah Kinar, ujar Kak Hasbi. Ah, dia sungguh idaman, dia sungguh baik. Aku tersenyum sambil menatapnya. Raka, kudengar Mama memanggil nama sahabatku itu. Ternyata, Raka sudah berdiri di ambang pintu bersama dengan ayahku. Mamaku berdiri dan berhenti di hadapan Raka, lalu mengatakan sesuatu yang menurutku aneh. Raka, Mama minta tolong sama kamu untuk menjaga Kinar, kamu mau kan? Aku terkejut, lalu ku genggam tangan Kak Hasbi. Dia tampak murung, lalu berbisik kepadaku. Semua akan baik-baik saja, Kinar, ucapnya lembut. Air mata sudah berkumpul di pelupuk mataku. Kenapa Mama tega meminta Raka menjagaku di hadapan calon suamiku sendiri? Maafkan Mama Kak, ucapku sambil menyurupkan wajah di dadanya. Saat ini Kak Hasbi sedang berdiri di samping tempat tidurku. Kak Hasbi membelai kepalaku lembut. Lalu, aku mendengar jawaban Raka. Aku. Every day, late at night, not okay. All I want